Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lelanti dan teman-teman sekalian. Di pagi hari ini, izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai biologi tanah dan bahan organik tanah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Raden Rara Susana Desya dengan NIM 124, kemudian Nadia Okta Kusumasari dengan NIM 125, kemudian Pangestu Haris Pratama dengan NIM 126, Nathanael Aelugia Nusantoro dengan NIM 127, Wayu Pradeka dengan NIM 128, Agustina Divasania dengan NIM 129, Ramadan Ibrastio dengan NIM 130, Aulia Hazariza dengan NIM 131, dan Beta Heksa Aryani dengan NIM 132. Sebelumnya, kita mengenal dulu mengenai tanah. Tanah merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah juga merupakan habitat bagi berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Tanah mengandung berbagai mikroorganisme yang berperan dalam kesuburan tanaman. Tanah sangat dipengaruhi oleh sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Selanjutnya, biologi tanah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar yang disebut sebagai makro, maupun makhluk hidup yang berukuran kecil yang disebut mikro. Pengaruh biota tanah, baik makro maupun mikro, terhadap penyusunan tubuh tanah, kesuburan tanaman yang tumbuh di atasnya, dan lingkungan sangatlah penting. Saat ini, berbagai atribut biologi tanah mulai banyak digunakan sebagai indikator kualitas dan kesehatan tanah. Next. Kemudian, sifat biologi tanah terdiri, yang pertama ada total mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah bertanggung jawab atas pelapukan bahan organik dan pendauran unsur hara. Selain itu, jumlah total mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan tanah atau fertility index. Yang kedua adalah jumlah fungi tanah. Fungi berperan dalam perubahan susunan tanah. Fungi tidak berklorofil sehingga fungi menggantungkan kebutuhan akan energi dan karbon dari bahan organik. Yang ketiga adalah jumlah bakteri pelarut fosfat. Bakteri ini banyak ditemukan di sekitar perakaran dan dapat menghasilkan enzim fosfat maupun asam-asam organik yang dapat melarutkan fosfat tanah maupun sumber fosfat yang diberikan. Fungsi bakteri tanah yaitu turut serta dalam semua perubahan organik, memegang monopoli dalam reaksi enzimatik yaitu nitrifikasi dan pelarut fosfat. Yang keempat adalah total respirasi tanah. Respirasi mikroorganisme tanah mencerminkan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Pengukuran respirasi mempunyai korelasi dengan parameter lain yang berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme tanah, seperti bahan organik tanah, transformasi nitrogen, hasil antara, pH, dan rata-rata jumlah mikroorganisme. Penetapan respirasi tanah didasarkan pada penetapan jumlah CO2 yang dihasilkan dan jumlah O2 yang digunakan oleh mikroba tanah. Selanjutnya, terdapat peran sifat biologi tanah. Yang pertama adalah dekomposisi bahan organik, yang kedua proses mineralisasi, yang ketiga imobilisasi, yang keempat daur hara, dan yang terakhir menjaga stabilitas kesuburan dan kesehatan tanah. Semua peran ini sangat penting dalam bidang pertanian untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam pengelolaan tanah agar tanah menjadi lestari. Selanjutnya adalah klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah cara mengumpulkan dan mengelompokkan tanah berdasarkan kemiripan sifat dan ciri-ciri tanah. Kemudian diberi nama agar mudah diingat dan dibedakan antara tanah yang satu dengan lainnya. Terdapat 4 tujuan klasifikasi tanah. Yang pertama, mengorganisasi atau menata tanah. Kedua, mengetahui hubungan individu tanah.
Yang ketiga, memudahkan mengingat sifat-sifat tanah. Lalu yang terakhir adalah mengelompokkan tanah untuk menaksir sifat, penelitian, dan mengetahui lahan-lahan yang baik. Terdapat dua klasifikasi tanah. Yang pertama adalah klasifikasi alami, yaitu didasarkan atas sifat tanah yang dimiliki tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Yang kedua, klasifikasi teknis, yaitu didasarkan pada sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan-penggunaan tertentu. Pengelompokan sistem klasifikasi tanah yang ideal, yang pertama isogenus, yaitu tanah yang mempunyai genesis sama. Yang kedua isomorf, yaitu tanah yang mempunyai kenampakan yang sama. Ketiga isofungsi, yaitu tanah yang mempunyai fungsi sama dalam lingkungan. Dan yang terakhir adalah isotropik, yaitu tanah yang mempunyai lokasi yang sama. Macam sistem klasifikasi tanah. Yang pertama, Pusat Penelitian Tanah Bogor. Yang kedua UNESCO. Yang ketiga adalah soil taksonomi. Sistem klasifikasi tanah Pusat Penelitian Tanah Bogor. Sistem klasifikasi tanah yang digunakan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor adalah sistem yang dikembangkan oleh Dudal Suprapto Harjo tahun 1957. Sistem tersebut sebenarnya mirip dengan sistem yang berkembang di Amerika Serikat oleh Baldwin, Kellogg dan Thorpe 1938, Thorne dan Smith 1949 dengan beberapa modifikasi. Sistem menurut Dudal Suprapto Harjo terus disempurnakan sesuai dengan sistem Amerika Serikat yang baru, yaitu soil taksonomi 1975 dan dari USDA. Sistem klasifikasi tanah USDA 1975, 1999, dan 2003. Yang pertama adalah ordo, kedua subordo, lalu grup, selanjutnya subgroup, selanjutnya family, dan seri. Ordo. Ordo tanah dibedakan berdasarkan ada tidaknya horizon penciri serta jenis atau sifat dari horizon penciri tersebut. Contohnya adalah horizon penciri argilik, KB lebih dari 35%, yaitu ordo alfisol. Lalu horizon penciri argilik, KB kurang dari 35%, yaitu ordo ultisol. Selanjutnya adalah subordo. Subordo tanah dibedakan perbedaan genetik tanah. Misalnya ada tidaknya sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan air, kelembapan, vegetasi, dan bahan induk. Selanjutnya khusus histosol, subordo dibedakan tingkat pelapukan bahan organiknya, yaitu fibrik, hemik, dan saprik. Contohnya adalah subordo adult. Udus atau udik adalah tanah yang pernah lembab, singkatannya UD. UD ditambah dengan ordo ultisol disingkat ULT, sehingga subordo udult. Ini adalah tabel tentang subordo. Next. Ada 6 sistem klasifikasi tanah sesuai dengan USDA, yaitu grup atau grid group, dibedakan berdasarkan perbedaan 1 jenis, 2 tingkat perkembangan, 3 susunan horizon, 4 kejenuhan basah, 5 kelembapan, 6 ada tidaknya lapisan-lapisan penciri lain, yaitu plintit, fragipan, duripan. Contohnya grup fragidul, yaitu lapisan fragipan memiliki lapisan padas sehingga disingkat dengan fragi, sehingga kata fragi ditambah pada subordo udul menjadi fragiudul. Selanjutnya. Kemudian subgrup dibedakan berdasarkan 1 sifat inti grup dan diberi nama typic, 2 sifat-sifat tanah beralihan ke grup lain, subordo lain atau ordo lain. Contohnya subgrup yaitu aquik fragiudul. Selanjutnya. Kemudian family dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang penting untuk pertanian atau teknik, yaitu 1 sebaran butir, 2 mineral clay, 3 regim temperatur pada kedalaman 50 cm. Contohnya aquik fragiudul berclay halus, kaolonit isohipertermik. Kemudian penciri family, susunan butir berclay halus dan jenis clay adalah kaolinit. Regim temperatur isohipertermik,
lebih dari 22 derajat dengan perbedaan suhu tanah musim panas dan dingin kurang dari 5 derajat. Selanjutnya. Kemudian seri tanah. Seri tanah menunjukkan nama lokasi tanah tersebut pertama kali ditemukan. Kemudian contohnya akuilik, pragiudul, berkelai halus, kaulinit, isohipertermik, dan sitium. Sitium adalah lokasi pertama kali ditemukan tanah pada kategori seri tersebut. Selanjutnya. Horizon penciri. Ada dua, yaitu epipedon. Horizon bagian permukaan atau horizon A mungkin lebih tipis dari horizon A, tetapi mungkin juga meliputi horizon B. Kemudian dua, endopedon. Horizon di bawah permukaan sangat dipengaruhi oleh proses biokimia dan geokimia. Sangat penting dalam klasifikasi tanah. Selanjutnya. Epipedon. Ada histik, bahan organik atau BO, dengan tinggi lebih dari 75%, tebal 20-40 cm. Kemudian molik, bahan organik lebih dari 1%, warna gelap dengan value dan kroma, kurang dari 3 atau disebut dengan lembab, dan value kurang dari 5 disebut dengan kering, tebal lebih dari 18 cm, KB lebih dari 50%. Melanik, mirip molik tetapi memiliki sifat tanah andik. Umbrik seperti molik tetapi KB kurang dari 50%. Antropik seperti molik tetapi mengandung lebih dari 1.500 ppm, P2O5 larut dalam 1% asam sitrat. Otrik, warna terang, value dan kroma lembab lebih dari 3. BO, bahan organik kurang dari 1% atau sangat keras dan masif. Lagen, horizon buatan akibat penggunaan pupuk kandang yang terus-menerus, tebal lebih dari 50 cm, berwarna hitam. Holistik, tanah atas bahan organik, jenuh kurang dari 30 hari. Kemudian horizon pencari bawah. Agrik, horizon iluviasi yang terbentuk karena pengaruh pengolahan tanah sehingga terjadi akumulasi sejumlah debu, clay, dan humus. Albik, horizon berwarna pucat dengan value lembab lebih dari 5. Akrilik, horizon penimbun clay minimal mengandung clay lebih dari 1,2 kali lebih banyak daripada kandungan lempung di atasnya. Terdapat selaput clay atau clay skin. Kemudian kalsik, horizon yang mengandung karbonat sekunder CaCO3 atau MgCO3 yang lebih tinggi, tebal lebih dari 15 cm. Petrokalsik, horizon klasik yang mengeras. Kemudian kambik, indikasi lemah adanya argilik atau spodik, tetapi tidak memenuhi syarat kedua horizon tersebut. Horizon di bawah. Gipsik, banyak mengandung gipsum atau CaSO4 sekunder. Petrogipsik, horizon gipsik yang mengeras. Natrik, horizon akrilik yang banyak mengandung Na. Oksik, horizon bertekstur kasar. KTA kurang dari 15 ml per 100 gram, dari 30 cm. Salin, banyak mengandung garam sekunder, mudah larut, lebih dari 15 cm. Kemudian sombrik, seperti umbrik, gelap, terjadi iluviasi humus tanpa aluminium, tidak terletak di bawah horizon albik. Spodik, horizon iluviasi, seskuloksida, bebas, dan bahan organik. Sulfurik, horizon yang mengandung sulfat, pH 3,5, terdapat karatan jarosit. Kemudian plastik, padas tipis, tersegmentasi senyawa Fe, Mn, dan BO. Regim kelembapan. Akuik, tanah sering jenuh air. Aridik atau torik, kering lebih dari 6 bulan bila tanah tidak pernah beku. Tidak lembab lebih dari 90 hari atau lebih setiap tahun. Parudik, CH setiap bulan selalu melebihi evapotranspirasi. Udik, tanah tidak kering 90 hari atau kumulatif setiap tahun.
Ustik, tanah setiap tahun kering lebih dari 90 atau kumulatif, tapi berkurang dari 180 hari. Zerik, hanya terdapat di daerah beriklim Mediterranean. Non-iso, setiap tahun lebih dari 45 hari berturut-turut di musim panas. Lembab, lebih dari 45 hari berturut-turut di musim dingin. Regim suhu tanah dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu mesik, suhu tanah rata-rata tahunan 8-15 derajat. Kemudian termik, suhu tanah rata-rata tahunan 15-22 derajat Celcius. Hipotermik, suhu tanah tahunan rata-rata lebih dari 22 derajat Celcius. Sifat penciri khusus yaitu kongresi, padus atau pan, ragipan atau dulipan, lintit, slinkenside atau cermin sesar, dan clay skin. Selanjutnya, kita lanjut ke flora dan fauna. Pertama-tama kita akan bahas fauna. Apa itu fauna? Fauna itu adalah hewan. Yang di sini dibagi menjadi 3. Ada makrofauna, ada mesofauna, dan ada mikrofauna. Makrofauna apa aja? Itu ada hewan pelubang, terus ada cacing tanah, arthropoda, dan moluska. Kalau mesofauna terbagi menjadi rayap dan semut. Kemudian mikrofauna, yaitu protozoa dan nematoda. Lanjut. Makrofauna. Apa itu makrofauna? Makrofauna adalah hewan yang memiliki besar lebih dari 1 cm. Apa aja perannya? Pertama yaitu memperbaiki tata udara tanah, karena ada liang-liang yang dibentuknya. Kemudian memperbaiki infiltrasi air tadi. Kemudian merubah kesuburan dan struktur tanah. Karena makrofauna juga berperan sebagai percampur tanah. Jadi tanah yang awalnya lempung bisa menjadi remah. Kemudian dia berfungsi mempercepat dekomposisi tanah. Lanjut. Contohnya apa? Ada kelinci, ada cacing tanah, ada arthropoda, dan ada moluska. Kemudian ada mesofauna. Mesofauna adalah fauna yang memiliki besar 100 mikrometer sampai 1 cm. Memiliki peran apa aja? Pertama yaitu heterotrof. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian dia pemakan fungi, protozoa, nematoda. Penting dalam pengaturan populasi yang lebih kecil, dan juga mesofauna. Tanah adalah salah satu organisme tanah yang dapat memberikan informasi atau bioindikator mengenai kualitas atau kesuburan tanah. Contohnya itu rayap dan semut. Lanjut. Kemudian ada mikrofauna. Apa itu mikrofauna? Mikrofauna adalah hewan yang memiliki besar kurang dari 100 mikrometer. Perannya apa? Sama seperti tadi, dia itu heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian berfungsi sebagai pemakan bakteria dan fungi, dan membebaskan nutrien tanaman. Contohnya nematoda, amoeba, flagellata, dan ciliata. Contoh apa tadi? Mikrofauna itu protozoa, yaitu adalah hewan bersel satu yang memakan bakteri, menghambat daur ulang, menghambat proses dalam tanah. Contoh protozoa yang kita ketahui ada 4. Ada flagellata, protozoa yang bergerak menggunakan flagel, kemudian ciliata, protozoa yang menggunakan kaki kaki gitar. Kemudian ada rhizopoda di situ ya. Rhizopoda bergerak menggunakan kaki semu, dan juga sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Itu contohnya ada di kanan kita. Selanjutnya adalah flora. Flora dibedakan menjadi 2, yaitu makroflora dan mikroflora. Mikroflora sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama bakteri, fungi, actinomycetes, dan algae atau ganggang. Bakteri terdiri dari dan fungi dibedakan menjadi 3, yaitu parasitik, saprofit, dan simbiotik. Kemudian algae dibedakan menjadi 4, yaitu green algae atau alga hijau, blue green algae, yellow green algae, dan diatomite. Next. Makroflora. Makroflora adalah akar dari tumbuhan tingkat tinggi yang berada dalam tanah, yang berfungsi sebagai meningkatkan agresi tanah, sumber humus atau bahan organik,
dan sumber makanan mikroflora dan hewan. Next. Kemudian mikroflora. Mikroflora adalah flora tanah yang dapat dilihat lebih jelas dan rinci dengan bantuan mikroskop. Contoh dari mikroflora adalah bakteri, fungi, actinomycetes, dan algae atau ganggang. Next. Bakteri. Bakteri memiliki ciri berpopulasi 90 gram tanah, berbobot hidup kecil, amonifikasi, nitrifikasi, denitrifikasi, dan penyemat nitrogen. Bakteri bersimbiotik dengan tumbuhan tingkat tinggi dan non-simbiotik atau hidup bebas dalam tanah. Bakteri ada heterotrof dan bakteri allotrof. Fungi. Fungi memiliki populasi 10⁻⁶ per gram tanah, bobot hidup tinggi. Fungi parasitik menyebabkan penyakit bercak akar, fungi saprofitik membuat energi bahan organik. Kemudian fungi simbiotik bersimbiosis dengan akar. Next. Actinomycetes berfungsi sebagai penyemat N2 udara, memproduksi antibiotik, dekomposisi bahan organik, dan memiliki syarat hidup yang pertama kandungan bahan organik yang segar, pH netral agak masam, dan lembab. Next. Yang terakhir alga atau ganggang, berfungsi mengikat N udara. Next. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bahan organik tanah. Bahan organik tanah adalah semua fraksi bukan mineral yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis yang bersumber dari timbunan tumbuhan, hewan, dan jasad mikro di dalam tanah yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi dan terus-menerus mengalami perubahan bentuk karena dipengaruhi oleh faktor biologi, kimia, dan fisika. Lanjut. Sumber bahan organik ada dua. Yang pertama yaitu sumber primer, kemudian ada sumber sekunder. Next. Nah, yang sumber primer itu diperoleh dari bahan organik. Sumber primer ini diperoleh dari jaringan tanaman berupa akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian tumbuhan ya. Jaringan ini akan mengalami dekomposisi dan akan terangkut ke lapisan bawah serta diinkorporasi dengan tanah. Next. Kemudian sumber yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder berasal dari fauna atau hewan. Fauna terlebih dahulu harus menggunakan bahan organik tanaman. Setelah itu barulah menyumbangkan pula bahan organik. Nah, ini sumber sekunder ini dapat berupa kotoran hewan dan semacamnya. Next. Selanjutnya ada dekomposisi bahan organik. Faktor yang memengaruhi dekomposisi bahan organik. Yang pertama yaitu sifat dari bahan tanaman termasuk jenis tanaman, umur tanaman, dan komposisi kimia. Yang kedua yaitu tanah termasuk aerasi, temperatur, kelembaban, kemasaman, dan tingkat kesuburan. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor iklim, terutama pengaruh dari kelembaban dan temperatur. Lanjut. Dekomposisi bahan organik. Yang kedua, bahan organik secara umum dibedakan atas bahan organik yang relatif sukar didekomposisi karena disusun oleh senyawa siklik, lignin, minyak, lemak, dan resin yang umumnya ditemui pada jaringan tumbuh-tumbuhan. Bahan organik yang mudah didekomposisikan. Yang kedua yaitu bahan organik yang mudah didekomposisikan karena disusun oleh senyawa sederhana yang terdiri dari COH, termasuk di dalamnya adalah senyawa dari selulosa, pati, gula, dan senyawa protein. Selanjutnya adalah cara mendapatkan bahan organik. Cara mendapatkan bahan organik sendiri salah satunya adalah dengan pengembalian sisa panen. Pengembalian sisa panen dapat dikembalikan pada tanah yang nanti dapat terurai sehingga dapat menambah bahan organik dalam tanah. Kemudian pemberian pupuk kandang.
Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan peliharaan seperti sapi, kambing, kerbau, maupun ayam. Kotoran hewan ini juga dapat dipergunakan untuk menambah bahan organik tanah. Nah, selanjutnya adalah pemberian pupuk hijau. Pupuk hijau dapat diperoleh dari daun dan pangkasan tanaman yang nanti diberikan pada tanah sehingga dapat terurai menjadi bahan organik tanah. Selanjutnya adalah pengaruh bahan organik terhadap sifat tanah. Pengaruh secara fisik yaitu warna tanah menjadi lebih gelap sehingga dapat menaikkan suhu tanah. Selanjutnya adalah meningkatkan agresi atau granulasi tanah, urabilitas agregat, aerasi, dan drainase. Kemudian tanah menjadi gembur dan lebih mudah diolah dan menaikkan kemampuan mengikat atau menyimpan air. Sementara pengaruh secara kimia yaitu menaikkan KPK tanah menjadi salah satu sumber unsur hara, merupakan cadangan unsur hara utama NP, S, dan unsur hara mikro seperti Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, dan Ca, serta meningkatkan aktivitas jumlah dan populasi mikro dan makroorganisme tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.